Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha di pembelajaran Matematika Peminatan. Kali ini Miss Agatha akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai konsep variabel acak. Tujuan dari materi ini Miss harapkan semuanya dapat memahami konsep variabel acak dan dapat membedakan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kalian sudah tidak sabar? Cekidot! Kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih variabel acak tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Variabel acak tersebut adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Dan biasanya di sini lambang variabel acak menggunakan huruf kapital, misalnya X atau Y. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil atau Y kecil. Kalian masih bingung? Yuk kita langsung saja masuk ke dalam kasus atau masalahnya terlebih dahulu. Di sini ada contoh, kita mempunyai sebuah kotak yang berisikan 6 bola hijau dan 5 bola merah. Yang dimana diambil 2 bola sekaligus. Dan variabel acak X didefinisikan banyaknya bola hijau yang terambil. Kita lihat dulu kemungkinannya. Nah, di sini P1, P2 ini maksudnya P1 itu adalah bola pertama, P2 itu adalah bola kedua. Bola pertama kemungkinannya bisa hijau, bola kedua sama-sama hijau. Bola pertama hijau, bola yang kedua merah. Sebaliknya bola pertama merah, bola kedua hijau, dan kedua-duanya yang terambil yaitu bola merah. Sehingga di sini kita dapatkan kemungkinan banyak bola hijau yang terambil, yaitu di sini ada ruang sampel dan variabel acaknya untuk merah-merah. Sehingga nilai variabel acaknya dia 0 karena tidak ada bola warna hijau yang terambil. Lanjut di sini hijau merah, merah hijau. Di sini nilai variabel acaknya yaitu sama dengan 1. Karena di sini ada 1 bola hijau yang kemungkinan terambil. Lanjut di sini hijau-hijau, nilai variabel acaknya 2. Karena kedua-duanya yang kita ambil yaitu bola hijau. Jadi X besar menyatakan variabel acaknya. Atau bisa kita tulis X sama dengan 0, 1, dan 2. Lanjut untuk X kecil menyatakan nilai variabel acaknya. Dan kita bisa tulis 0, 1, dan 2. Lanjut kita akan masuk ke dalam jenis-jenis variabel acak. Di sini jenis-jenis variabel acak dalam matematika itu ada 2. Kita bisa singkat yaitu VA. Yang pertama adalah VA diskrit dan yang kedua adalah VA kontinu. VA diskrit itu artinya variabel yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan biasanya nilainya itu dia berupa bilangan bulat. Contohnya seperti apa ya? Di sini saya berikan contohnya yaitu yang pertama, banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Sekali lagi, banyaknya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Wah, ternyata banyak sekali ya bilangan prima yang kurang dari 9.000. Nah, tetapi meskipun dia banyak, kita masih bisa hitung atau kita bisa list mulai dari awal yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai kurang dari 9.000. Dan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya itu dia merupakan bilangan bulat. Sehingga ini untuk contohnya pertama dia termasuk variabel acak diskrit. Lanjut yang kedua, banyaknya telur yang busuk saat membeli 3 ton telur.
Ini juga banyak ya, 3 ton telur, tapi itu kemungkinan kita untuk menghitung satu persatu. Sehingga dia termasuk dalam variabel acak diskrit. Lanjut yang kedua, yaitu VA continue, yang dimana diperoleh dari hasil mengukur dan biasanya nilainya berupa bilangan real dengan interval. Ingat sekali lagi, di sini ada bilangan real. Kalian masih ingat bilangan real itu apa sih? Nah, bilangan real itu dia biasanya bilangannya ditulis dalam bentuk desimal ya. Misalkan 1/8, 2/5 itu termasuk bilangan real. Karena itu dia 2/5 dia bisa diubah ke dalam bentuk desimal. Di sini saya berikan contohnya, yaitu yang pertama banyaknya bilangan real yang kurang dari 90. Di sini sudah jelas-jelas dia disebutkan bilangan real, sehingga dia sudah jelas merupakan contoh dari variabel acak continue. Lanjut yang kedua, yaitu berat badan siswa di SMA Kristen Harapan. Nah, di sini juga dia berat badan ini dia termasuk continue. Mengapa berat badan ini termasuk continue? Karena jika kalian mengukur berat badan, pasti dia ada koma atau desimalnya. Misalnya, berat badannya yaitu 50,8, 62,7. Nah, itu dia karena bentuk desimal, jadi dia merupakan bilangan real. Sehingga sudah otomatis berat badan itu dia termasuk variabel acak continue. Nah, bagaimana semuanya? Penjelasan Miss dari awal, dari pengertian, dari contoh, dari jenis variabel acak, dari diskrit, dari continue, dan beserta contoh-contohnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, di sini juga Miss berikan beberapa soal. Silahkan kalian mencoba untuk menjawab 8 soal tersebut. Soalnya yaitu manakah yang merupakan variabel acak diskrit dan yang mana yang merupakan variabel acak continue. Dan jelaskan jawabanmu. Jika dari 8 soal tersebut ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, sekian penjelasannya Miss dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.